Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan membawakan cerita yang sangat fenomenal di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan adanya Suster Ngesot? Awal mula munculnya Suster Ngesot. Suster Ngesot adalah salah satu hantu yang sangat populer di Indonesia. Legenda urban ini bahkan sampai dibuat film horor. Sosok Suster Ngesot digambarkan sebagai hantu wanita berambut panjang, wajah seram, berpakaian putih ala perawat rumah sakit dan jalannya ngesot alias merangkak. Lalu, kenapa hantu Suster Ngesot jalannya sampai menyeret kakinya dengan tangan atau ngesot? Ada beberapa versi cerita yang menjelaskan mengapa Suster Ngesot jalannya ngesot. Salah satunya adalah cerita mengenai seorang suster cantik yang berdinas di rumah sakit. Saat itu dia berdinas malam ditemani oleh seorang dokter. Namun naas, ia diperkosa oleh sang dokter dan tubuhnya dibunuh secara brutal dan sadis. Konon kaki suster tersebut dipotong dan dikuburkan di ruang laboratorium. Karena mati secara tidak wajar, suster ini kemudian menjadi sosok hantu Suster Ngesot. Dalam versi lain disebutkan jika suster tersebut hamil setelah diperkosa dokter. Sayangnya, dokter tersebut tidak mau bertanggung jawab dan malah membunuhnya. Mayat suster tersebut lalu dikuburkan di sekitar rumah sakit. Selain dua cerita di atas, terdapat versi lain dari Jawa Barat. Konon, sosok Suster Ngesot tersebut merupakan seorang wanita cantik keturunan Belanda yang bernama Nora. Nora bekerja di sebuah panti jompo dan ia memiliki ilmu gaib. Sayangnya, Nora menggunakan ilmunya tersebut untuk membunuh para penghuni panti jompo. Aksinya pun diketahui oleh para warga. Tragis, warga menghakimi Nora hingga terbunuh secara sadis. Kakinya dipukuli warga hingga remuk dan hancur. Kemudian arwah wanita itu gentayangan berjalan dengan menyeret kakinya yang hancur alias ngesot. Berikut ini adalah salah satu cerita pengalaman horor yang dialami oleh masyarakat, yaitu cerita pengalaman horor tantri melihat sosok Suster Ngesot itu menyeberang jalan. Hari sudah menjelang maghrib ketika tantri harus pulang. Dia keasikan main di depan rumah Pak D-nya hingga tanpa terasa hari sudah gelap. Gadis kecil berusia 11 tahun itu mau tidak mau, berani tidak berani, harus pulang sendiri dengan berjalan kaki. Kedua orang tuanya sudah pesan supaya dia pulang sendiri, jangan sampai merepotkan Pak D. Maka menjelang azan maghrib, tantri pamitan. Perjalanan dari rumah Pak D ke rumahnya cukup jauh. Dia harus melewati sebuah lapangan bola yang minim penerangan tak jauh dari rumah Pak D. Dilanjut melewati makam orang-orang Jawa yang berbentuk bukit. Kemudian melewati kampung yang tidak terlalu sepi. Kampung ini memiliki penerangan yang cukup, jadi rasanya tak jadi masalah. Namun keluar dari kampung itu, dia harus melewati jalan aspal yang tak terlalu lebar yang sangat sepi. Di sebelah kanan jalan ada perkebunan karet, sedangkan di sebelah kiri adalah makam Cina yang cukup luas. Tantri berjalan seorang diri. Sebenarnya dia merasa takut juga, tapi dia tak punya pilihan. Rumahnya yang ada di ujung makam Cina itu cuma ada satu akses jalan saja. Tantri berjalan setengah berlari saat melewati lapangan dan makam Jawa. Dia sedikit tenang saat melewati kampung. Di kampung itu anak-anak masih banyak yang bermain. Penjual sate dan bakso juga masih ramai pembeli. Ketika sampai ujung kampung, tantri mulai deg-degan. Perlahan dia berjalan menelusuri jalan menanjak keluar dari kampung itu. Memasuki jalan yang sepi, tiba-tiba dia merasa merinding seolah ada angin yang merambatinya. Tantri menangkupkan jaketnya. Tiba-tiba di hadapannya tampak seorang wanita dengan pakaian seperti Suster Ngesot menyeberangi jalan.
dari makam Cina menuju perkebunan karet. Setelah masuk ke perkebunan karet, suster ngesot itu langsung menghilang. Saat itu, Tantri tak mampu berkata-kata. Rahangnya serasa mengatup keras. Segera dia melanjutkan perjalanan terus menyusuri jalanan sepi itu. Setengah berlari, dia terus melangkah melihat nyala lampu di ujung makam itu. Ya, rumahnya sudah semakin dekat. Kamu sudah pulang, Du?" sapa ibunya begitu Tantri membuka pintu. "Oh." Tantri berusaha menjawab, tapi lidahnya serasa keluh. Mulutnya sudah beberapa kali dibukakan, tapi kata dan kalimat tidak juga bisa keluar. "Du, kamu kenapa?" Ayah dan ibunya panik. Tantri berusaha berbicara tapi tidak bisa. Ya, ternyata karena kaget melihat sosok suster yang merangkak menyeberang jalan tepat di depannya. Tantri menjadi syok dan tak bisa bicara lagi. Selama seminggu sejak kejadian itu, Tantri masih belum bisa bicara. Dia hanya melamun menatap keluar jendela sepanjang waktu. Hingga akhirnya terpaksa Tantri dibawa ke orang pintar untuk diobati. Seperti dikisahkan Feryani di koran Merapi. Itulah sepenggal cerita tentang adanya suster ngesot. Percaya atau tidaknya kami serahkan kepada kalian semua. Kami dari Kusmirat Official undur diri.